Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Fisika Nada Channel, channel yang membahas tentang pelajaran fisika kelas 10, 11, 12 tingkat SMA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fluida, khususnya pada fluida statis. Oke, cekidot langsung ke permasalahan, yaitu tentang fluida statis. Fluida statis. Jadi, apa yang dimaksud dengan fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Tentu saja karena zat yang dapat mengalir berarti ada fluida itu terdiri dari zat cair maupun zat gas, dilihat dari wujudnya gitu ya. Kemudian pembahasan fluida nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fluida statis dulu, yaitu fluida yang mempelajari tentang fluida pada keadaan diam atau statis atau tidak mengalir. Nah, nanti pada fluida dinamis akan dibahas fluida yang berada pada keadaan mengalir. Apa saja yang berada dalam fluida statis? Konsep-konsep apa saja yang perlu kita pelajari? Yang pertama adalah konsep tekanan. Apa yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan adalah gaya yang bekerja perluasan bidang sentuh. Jadi misalnya ada benda, karena memiliki berat tertentu, maka akan menekan ke bawah dengan gaya sebesar gaya beratnya, atau secara umum kita nyatakan dengan F. Kemudian F ini bekerja pada luasan bidang sentuh sebesar A, maka P sama dengan F per A. Dengan F adalah gaya dalam satuan Newton ya. Kemudian A adalah luas dalam satuan meter persegi. Dan P-nya tentu saja tekanan, satuannya tinggal menurunkan Newton per meter persegi atau biasa dikenal dengan satuan Pascal. Dilihat dari rumusnya atau formulanya, kita lihat bahwa F ini berbanding lurus dengan P. Artinya apa? Apabila semakin besar F, maka P-nya juga akan semakin besar. Semakin besar gayanya, tekanannya akan semakin besar. Tapi kita lihat P ini berbanding terbalik dengan A, atau A berbanding terbalik dengan P. Jadi semakin kecil A ini akan semakin besar P. Oleh karena itu, kalau dalam contoh kehidupan sehari-hari, diaplikasikan pada permukaan runcing sebuah paku. Jadi paku itu mesti dibuat runcing supaya menghasilkan tekanan yang besar dan mudah masuk ke dalam kayu misalnya, gitu ya. Itu konsep yang pertama, yaitu konsep tekanan. Kemudian dalam fluida dikenal istilah tekanan hidrostatis. Apa yang disebut dengan tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair pada keadaan diam. Jadi misalnya ini ada zat cair, kemudian ada sebuah titik yang berada pada kedalaman H, maka yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis adalah Rho dikali G dikali H. Nah, ada juga konsep tekanan total. Tekanan total di titik yang dimaksud ini, titik-titik yang berada pada kedalaman H, itu adalah tekanan yang memperhatikan tekanan udara luar. Jadi tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatisnya menjadi tekanan total. Jadi gampang sekali, tekanan total adalah tekanan hidrostatis ditambah dengan tekanan udara luar. Nah, beberapa keterangannya bisa dilihat di sini. Rho tentu saja massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik. G seperti biasa percepatan gravitasi. H, ya, ini yang perlu diingat. H adalah kedalaman. Kedalaman itu dihitung dari permukaan ini ya, dari atas ke bawah. Itu yang sering terjadi kesalahan hanya. Kemudian P0 ini tekanan udara luar dalam satuan Pascal. pH-nya tekanan hidrostatis. P total adalah tekanan total. Nah, kalau dilihat dari rumus tekanan sama dengan gaya persatuan luas, maka kita juga bisa mencari apa itu besaran gaya hidrostatis. Diturunkan saja P sama dengan FA. Tentu saja F-nya sama dengan P kali A. Nah, kalau tekanannya hidrostatis, maka P-nya harus hidrostatis dikalikan dengan luas bidangnya. Nah, jadi kalau tekanan hidrostatis ini kita ganti dengan Rho GH, maka
Gaya hidrostatis dinyatakan sebagai hasil perkalian antara massa jenis kali percepatan gravitasi kali kedalaman titik pada fluida tersebut dikalikan luas penampangnya. Ya, kemudian supaya lebih paham, saya berikan sebuah contoh soal. Sejumlah air berada pada bejana seperti pada gambar di samping. Nah, ini gambarnya. Nah, ini gambarnya ya. Ini ukurannya adalah 50 kali 50, kemudian airnya berada pada ketinggian 50 cm dari dasar. Kemudian ada sebuah titik yang berada 20 cm dari dasar. Disuruh mencari tekanan hidrostatis di A berapa, tekanan total di titik A jika tekanan udara luar 1 atmosfer atau 1 atmosfer saya bulatkan menjadi 1 kali 10⁴ Pascal ya. Kemudian gaya hidrostatis tapi yang ditanyakan di dasar bejana. Oke, satu persatu kita mulai dari yang diketahui dulu. Rho air 1 gram per cm kubik dijadikan kilogram per meter kubik. Mudah, dari gram per cm kubik dijadikan ke kilogram per meter kubik hanya dikalikan 1000. Dihafalkan saja itu. Pokoknya kalau dari gram per cm kubik menjadi kilogram per meter kubik maka kali 1000. Gampangannya seperti itu. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian P0 1 atmosfer 1 kali 10⁴ Pascal sesuai yang diketahui ini. Kemudian ditanyakan berapa tekanan hidrostatis di titik A, kemudian tekanan total di titik A, dan gaya hidrostatis di dasar bejana. Bukan di titik A tapi di dasar bejana, ini yang C. Oke, kita kerjakan satu persatu. Kita mulai dari tekanan hidrostatis di titik A. Tekanan hidrostatis di titik A tentu saja Rho kali G kali HA. Nah, HA-nya berapa? Coba lihat di gambar ini. Nah, HA adalah ini. Karena HA itu dihitung dari permukaan ke titik yang dimaksud. Nah, kalau semacam ini 50 ya, kemudian ini 20, otomatis HA-nya sama dengan 50 dikurangi 20 sama dengan 30 cm. 0,3 meter. Jadi ini yang biasanya rekan-rekan fisika selalu terjebak. Ya, biasanya langsung dimasukkan 20. Nah, keliru itu. Karena yang dimaksud H adalah jarak dari permukaan sampai ke titik yang dimaksud. Sehingga ini mudah saja kita masukkan rho-nya 1000 tadi ya. Dan G-nya biasa 10, kemudian HA-nya 0,3. 10 kali 0,33 menjadi 3000 Pascal. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang B, tekanan total di titik A. Gampang saja, tekanan total tadi kan tekanan hidrostatisnya ditambah tekanan udara luar. Tekanan hidrostatis tadi sudah kita cari 3000. Nah, ditambah tekanan udara luarnya 1 kali 10⁵ Pascal. Maka ini akan menjadi, kita samakan dulu pangkatnya ya. Nah, ini menjadi 0,03 kali 10⁵. Kemudian 1 kali 10⁵. Jadi supaya bisa dijumlahkan, pangkatnya kita samakan dulu. Maka kita tinggal menjumlahkan 1 tambah 0,03, maka menjadi 1,03 kali 10⁵ Pascal. Kemudian yang C ditanyakan berapa gaya hidrostatis, tapi pertanyaannya di dasar bejana. FH, gaya hidrostatis dirumuskan Rho kali G kali H kali A. Rho-nya tadi ada, G-nya ada, hanya coba kita lihat. Kalau di dasar bejana di sini, mestinya hanya kan dari atas ke bawah. Nah, di dasar bejana H sama dengan 0,5 meter atau 50 cm. Sedangkan luas bidang yang bersentuhan, ini luas bidangnya, ini kali ini. Ya, sisi kali sisi, karena kebetulan ini luas alasnya adalah persegi. Nah, sehingga 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25 meter persegi. Ini jadikan meter dulu ya. Nah, sehingga ini bisa kita hitung. Rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 0,5, A-nya 0,25. Nah, ini perhitungan yang gampang akan menghasilkan 1250 Newton. Ini gaya hidrostatis di dasar bejana. Oke, kita lanjut ke konsep yang selanjutnya, yaitu tentang hukum utama hidrostatis. Titik-titik yang terletak pada bidang datar yang sama memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Nah, untuk
hukum utama hidrostatis ini biasanya diaplikasikan pada sebuah bejana berhubungan, yaitu bejana yang berbentuk seperti huruf O ini. Bejananya diisi dengan dua zat cair yang tidak bisa bercampur, misalnya satu minyak, satu air, satu minyak, kemudian air dengan air raksa, dan seterusnya. Yang penting ini tidak bisa bersatu, tidak bisa menyatu gitu ya, karena perbedaan massa jenis. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan di hukum utama hidrostatis? Nah, maka kita menggunakan konsep titik-titik yang terletak pada bidang datar yang sama akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya saya tarik garis lurus membentuk suatu bidang potong di perbatasan antara zat cair yang pertama atau fluida yang pertama dengan fluida yang kedua. Nah, fluida yang pertama misalnya memiliki massa jenis ρ1, fluida yang kedua memiliki massa jenis ρ2. Kemudian ketinggian untuk fluida pertama ini H1, ketinggian untuk fluida kedua adalah H2. Nah, di sini ada tekanan sebesar P1 dan P2 yang disebabkan oleh fluida yang berada di atas titik ini. Nah, tentu saja ini namanya adalah tekanan hidrostatis. Maka tekanan hidrostatis di tempat pertama akan sama dengan tekanan hidrostatis di tempat kedua. Tentu saja mudah, tekanan hidrostatis tadi rumusnya ρ kali G kali H. Berarti ini ρ1 kali G kali H1. Sama dengan ρ2 kali G kali H2. Nah, G-nya bisa kita coret, maka ρ1 H1 akan sama dengan ρ2 H2. ρ1 massa jenis fluida 1, kemudian ρ2 massa jenis fluida 2, H1 ketinggian fluida 1, H2 ketinggian fluida kedua. Jadi rumusnya sangat mudah. ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Oke, sebagai contoh soal, coba kita lihat contoh soal ini. Ke dalam sebuah bejana berhubungan berbentuk pipa U dituangkan air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Pada pipa sebelah kiri dituangkan minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Jika beda ketinggian permukaan air dan minyak sebesar 2 cm, hitung ketinggian minyak yang dituangkan. Nah, soal ini kalau kita gambarkan semacam ini. Jadi ini H minyak, kemudian ini H air, selisihnya adalah 2 cm. Kita data yang diketahui. Rho minyaknya 0,8 gram per cm kubik. Rho air 1 gram per cm kubik. Kemudian perbedaan ketinggian adalah 2 cm. Yang ditanyakan berapa H minyak, ketinggian minyak yang dituangkan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau hubungannya semacam ini H minyak, kemudian ini H air, maka H minyak ini sama dengan H air ditambah delta H-nya ya, tentu saja ya. Berarti H airnya akan sama dengan H minyak dikurangi 2 nanti. Jadi H air ini akan sama dengan H minyak dikurangi 2. Oleh karena itu kita langsung ke rumusnya. P1 sama dengan P2. Rho minyak kali G kali H minyak sama dengan rho air kali G kali H air. Tentu saja G-nya bisa kita coret sehingga rumusnya lebih sederhana. Rho minyak kali H minyak sama dengan rho air kali H air. Ya. H airnya kita ganti dengan H minyak kurangi 2 kan gitu. Supaya kita nggak usah mencari H air. Rho minyak kali H minyak sama dengan rho air kali H minyak kurangi 2. Maka kita masukkan harganya. Rho minyak 0,8 kali H minyak sama dengan 1 rho airnya H minyak kurangi 2. 0,8 H minyak sama dengan H minyak kurangi 2. Maka akan kita ketahui bahwa H minyaknya sama dengan 10 cm. Hitungannya langkah-langkahnya semacam ini ya. Ini 2 kita pindah ruas ke sini, 0,8 H minyak kita pindah ruas ke sini. Jadi ini menjadi positif, kemudian ini menjadi negatif. H minyak kurangi 0,8 H minyak tentu saja 0,2 H minyak. Sehingga H minyaknya mestinya kan 2 dibagi 0,2 sama dengan 10 cm. Nah, kalau soal ini kemudian diperluas, ditanyakan berapa H airnya, ya tinggal masukkan saja sini. H air sama dengan H minyaknya 10 cm dikurangi 2 menjadi 8 cm. Gitu ya.
Gampang ternyata. Oke, kita lanjutkan ke konsep yang selanjutnya di fluida statis, yaitu adanya hukum Pascal. Tekanan pada fluida yang berada pada keadaan tertutup diteruskan ke segala arah sama besar. Hukum Pascal ini diterapkan dalam ilmu fisika dalam bentuk perangkat yang disebut dengan perangkat hidrolik. Di setiap perangkat hidrolik itu mesti terdiri dari dua tabung semacam ini yang dihubungkan, kemudian dengan luas permukaan yang berbeda. Jadi ini tabung pertama dilengkapi dengan piston yang mudah bergerak, kemudian di sini diisi dengan fluida tertentu. Kemudian tabung kedua ini memiliki luas sebesar A2. Nah, jika tabung pertama ini ditekan dengan tekanan sebesar F1, maka akan ada tekanan yang diteruskan dengan gaya F2. Nah, tentu saja untuk konsep tekanan ini mudah sekali karena tekanan itu F per A ya, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kemudian ingat bahwa biasanya tabung ini berbentuk permukaannya berbentuk lingkaran, merupakan silinder gitu ya. Ini juga berbentuk lingkaran. Nah, kalau kita ganti dengan A-nya kita ganti dengan diameter, maka karena rumus dari A adalah pi r kuadrat, maka ini tinggal kita ganti di kuadrat saja menjadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Kalau menggunakan jari-jari ya F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. A luas, D diameter, R jari-jari. Yang luas tidak menggunakan kuadrat, yang diameter menggunakan kuadrat, yang jari-jari juga menggunakan kuadrat. Nah, F-nya gaya, A luas, D diameter, R jari-jari. Oke, supaya lebih paham, kita aplikasikan dalam contoh soal. Sebuah perangkat hidrolik memiliki penampang piston kecil berjari-jari 5 cm dan penampang piston besar yang berjari-jari 50 cm. Alat ini digunakan untuk mengangkat beban dengan massa 100 kg. Hitung gaya minimum yang harus diberikan pada piston penampang kecil jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini gambarnya. R1-nya 5 cm, R2-nya 50 cm. Kemudian di sini ada beban sebesar 100 kg harus diangkat oleh perangkat hidrolik ini. Nah, supaya bisa mengangkat beban ini tentu saja harus ada gaya sebesar sama dengan berat bendanya, yaitu massa kali gravitasi. Mudah saja ini 100 kali 10 berarti harus ada gaya paling tidak 1000 Newton untuk bisa mengangkat massa sebesar 100 kg. Langsung kita lihat yang ditanyakan ya, F1-nya berapa. Langsung F1 karena ini R, maka kita gunakan F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Sehingga F1 per 5 kuadrat, ini 5 kuadrat ya. Kita nggak usah menjadikan satuan ini dengan satuan meter karena ini satuannya sudah setara ya, cm, R1-nya, R2-nya 50 cm. Sehingga langsung dimasukkan jadi F1 per 5 kuadrat sama dengan 1000, F2-nya per 50 kuadrat. Sehingga F1 per 25 sama dengan 1000 dibagi 2500. Tentu saja ini hitungan yang gampang. Ini 25-nya bisa kita coret. Kemudian 1000-nya kita coret 02, ini 02 maka tinggal 10 Newton. Nah, inilah keuntungan dari sebuah perangkat hidrolik untuk mengangkat beban 100 kg yang tidak mungkin kita angkat dengan menggunakan tenaga biasa, tapi dengan perangkat hidrolik cukup dengan gaya yang kecil saja, yaitu gaya 10 Newton. Gaya 10 Newton itu setara ketika kita mengangkat beban sebesar massanya 1 kg saja. Jadi mengangkat beban 100 kg dengan perangkat hidrolik ini tenaga yang dikeluarkan setara dengan gaya ketika kita mengangkat beban sebesar 1 kg gitu ya. Karena F-nya ini 10 Newton. Ya, oke. Yang konsep yang selanjutnya adalah hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini berbunyi
Jika benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka benda akan menerima gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Maksudnya seperti apa? Kita lihat ilustrasinya. Misalnya ada sebuah benda, kemudian benda ini tercelup sebagian atau biasanya yang dikenal dengan kondisi terapung, maka akan mengalami gaya Archimedes atau gaya ke atas sebesar Fa. Berapa besarnya gaya Archimedes? Ini misalnya ini volume yang tercelup ya, kita nyatakan dengan Vc, kemudian ini volume yang terapung. Besarnya gaya Archimedes, coba dilihat rumusnya. Ada beberapa indeks yang perlu diketahui nih ya. Gaya Archimedes sama dengan Vc, maksudnya adalah volume yang tercelup, kali rho fluida, rho F ini maksudnya rho fluida dikalikan G. Jadi ingat V-nya harus V yang tercelup. Kalau misalnya bendanya berada di dalam semua, tercelup semua, itu baru nanti volume benda sama dengan volume yang tercelup. Atau volume yang tercelup sama dengan volume bendanya. Kemudian gaya Archimedes juga dirumuskan sebagai berat benda ketika di udara dikurangi berat benda ketika di fluida. Nah, ini hanya dua rumus saja hukum Archimedes tersebut. Vc volume benda yang tercelup, Vt volume benda yang terapung. Ini kita berikan keterangan sekalian. Kemudian rho F adalah massa jenis fluida dan G-nya percepatan gravitasi. W di udara, berat benda di udara, kemudian WF berat benda di fluida. Fa gaya Archimedes tentu saja ya dalam satuan Newton. Oke, langsung diaplikasikan pada sebuah contoh soal. Sebuah benda ketika ditimbang di udara beratnya 20 Newton. Ketika ditimbang di air beratnya 15 Newton. G-nya 10, massa jenis air 1 gram per cm kubik. Hitunglah volume benda berapa, massa jenis benda berapa. Coba kita lihat yang diketahui. Berat benda di udara 20 Newton. Berat benda di air atau fluidanya 15 Newton. G-nya biasa 10 meter per sekon kuadrat. Rho air sama dengan 1 gram per cm kubik. Atau sama dengan 1000 kg per meter kubik kalau kita kalibrasikan dengan satuan internasional. Yang ditanyakan volumenya berapa, volume benda. Kemudian massa jenis bendanya berapa. Oke, kita mulai dari volume bendanya. Menghitung volume benda. Gaya Archimedes adalah selisih berat benda ketika berada di udara dikurangi berat benda ketika berada di air atau di fluida. Nah, Fa tentu saja kita ganti dengan volume dikalikan rho air. Kenapa ini hanya volume saja tidak Vc? Karena ini ditimbang di air itu maksudnya bendanya tercelup semua. V kali rho A kali G sama dengan W udara dikurangi W fluida. Tentu saja ini mudah saja kita masukkan. V kali 1000, rho A-nya kali G-nya 10, W di udara 20, kemudian W di fluida 15. Sehingga V-nya bisa kita temukan V kali 10 pangkat 4 ya ini 1000 kali 10 sama dengan 20 dikurangi 15 5. Sehingga ketemu V-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 meter kubik. Nah, kalau volume sudah diketahui, untuk mengetahui massa jenis benda ya gampang sekali karena massa jenis adalah massa dibagi volume, tapi kita perlu mencari massa. Nah, massa bisa dicari dari berat benda di udara. Bukankah berat benda itu massa kali gravitasi? Maka W di udara 20, kemudian sama dengan massanya belum diketahui, G-nya 10, sehingga massa sama dengan 20 bagi 10 ya, sama dengan 2 kg. Sehingga rho bendanya sama dengan 2 per 5 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 bisa naik ke atas menjadi 2 kali 10 pangkat 4 atau 20.000 bagi 5 sama dengan 4.000 kg per meter kubik. Nah, itu contoh soal yang keempat yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Saya tambahi satu contoh soal lagi untuk gaya Archimedes. Ya, oke, contoh yang terakhir atau contoh soal yang kelima masih di hukum Archimedes ya. Sepotong kayu terapung di air dengan 1/4 bagian muncul di atas permukaan air. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, hitung massa jenis kayu. Nah, kita gambarkan saja kondisi soalnya. Ini volume yang terapung 1/4 atau volume yang berada di atas fluida 1/4 VK. VK maksudnya volume kayunya.
kemudian yang tercelup berarti 3/4 volume kayunya ya. Tentu saja ini ada gaya Archimedes besar Fa, di mana gaya Archimedes ini diseimbangkan oleh gaya berat benda. Sehingga persamaannya menjadi gaya berat sama dengan gaya Archimedes, atau kebalikannya gaya Archimedes sama dengan gaya berat. Nah, kita perlu menurunkan gaya berat. Gaya berat itu kan sama dengan V sama dengan M kali G ya. Kemudian dari pengertian massa jenis sama dengan massa bagi volume, maka M ini bisa kita ganti menjadi volume kali rho. Sehingga berat benda bisa dinyatakan dengan V kali rho kali G juga. Gitu ya. Oke, gaya Archimedesnya kan VC, volume yang tercelup, kali rho fluidanya air kali G. Sama dengan ini dapat dari ini tadi, berarti volume kayunya kali rho bendanya atau kayunya juga kali G. Maka dengan demikian VC-nya dikali rho A, VK kali rho B. Kemudian VC-nya berarti 3/4 VK. Kemudian VK-nya tetap ya, volume kayunya. Sehingga VK-nya ini bisa habis, maka dicoret, maka rho bendanya atau rho kayunya sama dengan 3/4 gram per cm kubik. Kalau dijadikan ke kilogram per meter kubik berarti 700 kg per meter kubik. Ya, mudah ya. Itu contoh soal yang terakhir. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran dari saya tentang fluida statis. Kita nantikan lanjutan dari fluida statis ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Fisik Kanada. Kemudian yang mempunyai pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Bisa juga men-share video ini jika dirasa bermanfaat dan memberikan manfaat yang positif bagi para viewer semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.